Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada siswa dan siswi khususnya SMP Negeri 2 Susukan yang Bapak banggakan, alhamdulillah sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan outing class atau study tour, di mana tentunya dalam kegiatan itu ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan, yakni ibadah sholat, di mana sholat itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat manusia yang mukallaf. Di sini tentunya kita ketika melakukan perjalanan jauh, Islam memberikan rukhsah atau keringanan. Saking wajibnya sholat, maka dalam hal keringanan Islam mengajarkan untuk boleh melakukan sholat dengan cara di jamak dan di qasar. Sombong amat. Jamak artinya yaitu menghimpun, di mana jamak ini dibagi menjadi dua, ada jamak takdim dan juga jamak takhir. Kita lihat bersama-sama untuk selanjutnya. Sholat jamak. Sholat jamak di sini ada jamak takdim. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan sekaligus di waktu sholat yang lebih awal, seperti mengumpulkan sholat zuhur dan asar yang dikerjakan di waktu zuhur, atau mengumpulkan sholat maghrib dan isya dan dikerjakan di waktu maghrib. Itu adalah yang dimaksud dengan jamak takdim, menghimpun dua sholat antara sholat zuhur dengan sholat asar yang dikerjakan di waktu zuhur, antara maghrib dan isya yang dikerjakan di waktu maghrib. Adapun jumlah rakaatnya yaitu sama, tidak berubah jumlah rakaat, hanya menghimpun waktunya saja, di mana waktu untuk jamak takdim itu diawalkan, kalau jamak takhir itu diakhirkan. Baik, untuk mengenai niatnya seperti apa, kita lihat berikut ini. Membahas mengenai jamak takhir, di mana jamak takhir ialah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan sekaligus di waktu sholat yang terakhir, seperti mengumpulkan sholat zuhur dan asar dan dikerjakan di waktu asar, atau mengumpulkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan di waktu isya. Pada rukhsah ini, ingat, jumlah rakaatnya tetap sama, tetapi yang membedakan adalah waktunya. Baik dikerjakan di waktu awal ataupun di waktu akhir. Kalaupun di awal itu disebut tadi jamak takdim, kalau di akhir dikerjakannya maka itu disebut sebagai jamak takhir, ya. Baik, untuk tata cara berikutnya kita saksikan bersama-sama. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Tata cara sholat jamak. Untuk jamak di sini tentunya jamak takdim antara zuhur dan asar. Yang pertama, zuhur dan asar, membaca niat sholat jamak takdim zuhur dan asar dilakukan di waktu sholat yang tentunya di awal sholat, ya. Yang pertama dengan niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Untuk hal ini kita bisa memahami usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri. Sholat zuhurnya itu menjamak
ya dijamak dengan sholat asar yang dilakukan di waktu zuhur, makanya disebut dengan jamak takdim. Untuk jumlah rakaatnya yaitu sama. Pertama kita melakukan sholat zuhur seperti biasa, namun niatnya yang berbeda. Nah, setelah selesai sholat zuhur tanpa zikir atau ngobrol, langsung dilanjut ke sholat asar dengan bacaan niat usolli fardhal asri arba'a raka'atin majmu'an ma'a zuhri adaan lillahi ta'ala. Itu jumlah rakaatnya sama, tidak mengurangi, entah itu yang tadinya 4 menjadi 2 atau yang jadinya 2 menjadi 3 misalnya, itu tidak berubah seperti itu. Jumlah rakaatnya tetap sama, yaitu 4 rakaat. Dan setelah melakukan sholat zuhur tidak ada zikir atau apapun, langsung melanjutkan ke sholat asar dengan niat yang seperti ini. Baik, itu mengenai sholat jamak takdim. Selanjutnya yaitu sholat jamak takdim maghrib dan isya. Dengan niat sholat jamak takdim untuk maghrib dan isya dilakukan di waktu awal atau di waktu maghrib. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jamak takdimin adaan lillahi ta'ala. Untuk sholat jamak yang seperti ini, maghribnya tetap 3 rakaat, tidak mengurangi atau tidak menambah jumlah rakaatnya. Setelah sholat maghrib selesai, tanpa zikir atau tanpa melakukan kegiatan yang lain, kita langsung dilanjut ke sholat isya dengan niat usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi adaan lillahi ta'ala. Ini yang dilakukan sebagai jamak takdim antara sholat maghrib dan sholat isya. Baik, untuk yang selanjutnya, tata cara sholat jamak takhir. Kalau tadi jamak takdim, sekarang pindah ke jamak takhir, yaitu yang dikerjakan di akhir atau di sholat yang kedua. Zuhur dengan asar dilakukan di waktu asar, maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Yang pertama, sholat zuhur dan asar. Niat sholat jamak takhir zuhur dan asar. Baca. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Ingat, setelah selesai sholat zuhur langsung dilanjutkan dengan sholat asar dengan bacaan niat usolli fardhal asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al dhuhri adaan lillahi ta'ala. Sama niatnya dengan waktu jamak takdim, tapi dikerjakannya di waktu akhir kalau yang ini ya, makanya disebut sebagai sholat jamak takhir, sholat zuhur yang dilakukan di waktu asar dengan tanpa mengurangi atau menambah jumlah rakaat. Itu. Kemudian yang selanjutnya jamak takhir antara maghrib dan isya. Niat sholat jamak takhir maghrib dan isya. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a takhirin adaan lillahi ta'ala. Ini dilakukan sholat maghrib dan isya yang dilakukan di waktu isya. Misalnya ketika maghrib itu kita masih dalam perjalanan, sehingga tanggung nanti kita bertemunya atau berhentinya rest area itu di waktu isya. Makanya kita diniatkan terlebih dahulu untuk melakukan niat jamak takhir antara maghrib dan isya. Yang dikerjakan yaitu adalah sholat maghrib dulu, bukan sholat isya terlebih dahulu. Melakukan sholat maghrib dengan 3 rakaat dengan niat yang tadi, kemudian setelah itu langsung melanjutkan sholat isya dengan niat usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menaiki kendaraan ya. Yang di sini doa naik kendaraan darat dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan darat ya. Baik, untuk yang selanjutnya ya, terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat dan kita selamat sampai kembali ke rumah nanti, amin ya rabbal alamin. Itu saja intinya, seberat apapun kegiatan kita jangan tinggalkan sholat. Ada sholat jamaah yang ini untuk lain kali ke depannya kita bisa mereview tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat qashar. Itu saja, terima kasih, mohon maaf Bapak kita tentunya saling belajar bersama. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.